Halo pemirsa YouTube, balik lagi di channel kesayangan kalian, Cublik Film. Di kesempatan kali ini, Cublik Film akan mencublik-cublik film yang berjudul Oh Ramona. Film yang mengisahkan tentang remaja cupu yang mendambakan gadis idola di sekolahnya. Bahkan ia bertransformasi menjadi playboy. Masa SMA selalu dipenuhi berbagai petualangan cinta dan iclik-iclik. Film Oh Ramona merupakan film komedi romantis yang mengangkat hal tersebut secara sederhana. Penasaran bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja ke ceritanya. Andre adalah remaja berusia 16 tahun, kutu buku, dan mempunyai kepribadian tidak percaya diri. Selama bertahun-tahun ia mendambakan gadis idola yang merupakan gadis populer dan idaman para lelaki di sekolahnya yang bernama Ramona. Yang saat itu ia sedang asik joget sendirian di tengah pesta. Lalu kedua sahabatnya yang bernama Silviu dan Alin menyuruhnya untuk merayu Ramona. Meskipun awalnya ragu, tetapi setelah mengumpulkan kepercayaan diri, ia berhasil membawa Ramona berdansa dengannya. Tetapi suatu kejadian memalukan menimpa Andre, yang saat itu ia izin pergi ke toilet, yang ternyata toilet tersebut sudah ada tainya. Dan sayangnya WC tersebut rusak dan tai tersebut tidak bisa disiram. Ia panik karena Ramona datang untuk memasuki toilet itu. Karena takut malu, ia menghadang Ramona agar tidak masuk ke dalam toilet tersebut. Namun sayang sekali, malah Alin buru-buru masuk ke toilet tersebut dan memberitahukan kepada seluruh orang yang berada di pesta bahwa itu tainya Andre. Andre hanya bisa pasrah meskipun itu bukan tainya. Dan apesnya, Ramona meninggalkannya sendirian dan kencan itu pun gagal. Di hari selanjutnya, teman-teman mereka mengadakan pesta lagi di lain tempat. Kali ini Ramona dan teman-temannya bertaruh akan meniduri seorang perjaka. Seseorang yang dimaksud itu adalah Andre. Ia merayu Andre dan membuatnya merasa engas hingga ia mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. How are you doing? Ramona yang sedang birahi itu merayu Andre agar mau melakukan adegan iclik-iclik dengannya. Namun sayangnya Andre menolak dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin berhubungan iclik-iclik dengannya jika berada dalam hubungan seumur hidup. Dan ia lebih baik kehilangan Ramona daripada hanya bisa merasakan pengalaman tersebut sekali saja. Ramona yang merasa ditolak langsung marah dan mencaci Andre. Bagi Ramona, Andre hanyalah pria biasa yang menginginkan apa yang bisa diberikan saat ini. Penolakan tersebut mendorong Ramona melakukan segala cara untuk membuatnya sengsara. Ramona ternyata telah berpacaran dengan sahabatnya, yakni Silviu. Merasa sangat dikhianati sobatnya itu, dengan percaya diri Andre meminta Silviu untuk memutuskan hubungannya dengan Ramona. Ia juga mengingatkan bahwa Ramona sengaja berpacaran dengannya agar dirinya merasa cemburu. Sayangnya hal ini malah memicu perkelahian dan pada akhirnya Andre mendapatkan skorsing dari sekolah. Hey babe, check this slip to get back at him. Why? Silvio is the only man I would ever want. Tonight? No, she's lying. Told you so. Untuk mengobati luka hatinya, Andre dibawa ibunya untuk liburan ke sebuah pantai. Namun sekejap luka hatinya seketika hilang ketika ia melihat seorang resepsionis cantik berambut blonde yang menarik perhatiannya. Andre menganggap itulah cinta pada pandangan pertama. Tak ingin menyiakan kesempatan ini,
ia memberanikan diri untuk mendekatinya dan mengajaknya berkenalan. Wanita cantik berambut blonde ini bernama Anemona. Dalam sekejap hubungan mereka berkembang pesat. Mereka berdua melakukan kencan buta pada malam hari di tepian pantai. I would rather we be doing video chat than work. Namun sayang sekali ternyata Anemona mengaku sudah memiliki pacar. Tak ingin Andre salah paham, ia mengatakan untuk menikmati saja malam ini. Mendengar hal itu, Andre tak putus asa dan tetap ingin lebih mengenal Anemona. Lalu mereka lanjut deep talk yang berujung bercocok tanam. Then this would be a really weird date. Dates usually end with Only if you impress the girl. so warm and juicy cake. Just right. Oh yeah. Keesokannya mereka berdua bertemu lagi. Namun kali ini untuk berpisah. Anemona tampak sedih karena saat ini juga ia dipecat oleh bosnya dan harus pergi meninggalkan kota ini. Mendengar hal itu, Andre patah hati dan menangis dalam menghentikan hujan. Dan semenjak saat itu mereka berpisah. My boyfriend's coming to pick me up soon. Can't see us together, you know. I just wish we had a little more time together. Apparently, my flaring hardcore. It was raining like the Great Flood was. Keep in touch. I'll come visit. It's from the rain. If what happened between us was meant to be, have faith in these kind of things. Kepulangannya dari liburan itu bukannya membuat Andre senang, melainkan semakin depresi. Karena ia merasakan patah hati yang kedua kalinya. Ia mengatakan pada ibunya bahwa Amonema adalah wanita paling cantik yang ia temui selama ini dan berhasil membuat ia membenci Ramona, wanita yang telah menyakitinya. Namun beberapa saat pikirannya berubah karena tak lama Ramona mengirim pesan dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Lalu Andre mendatangi rumah Ramona. Terlihat Ramona yang tak baik-baik saja karena pacarnya telah meng-KDRT-nya. Namun sebenarnya yang terjadi Ramona tak terima karena telepon dan pesannya selalu diabaikan Andre. Ditambah itu Andre mengatakan bahwa ia tak kasihan melihat Silviu memukulinya. Karena ucapan itu, Ramona yang basicnya toksik, ia akan memfitnah dan melaporkan Andre ke polisi bahwa peng-KDRT-an ini dilakukan olehnya. Mendengar hal itu, Andre tentu saja marah dan jelas ia hanya bisa diam dan pasrah bahwa hidupnya harus ditindas oleh Ramona. I don't need you in my life. Sorry, Sylvia beat you. You left these marks on my face. Untuk menghilangkan penatnya itu, Andre memutuskan untuk menemui Anemona. Sesampainya di kota tempat Anemona tinggal, mereka mendatangi sebuah pesta dan berdansa di sana. Karena merasa sangat birahi tak terpendam, tak lama Anemona mengajaknya untuk masuk ke dalam toilet wanita dan melakukan adegan icilik-icilik di sana. Something. The door or I will break. Namun tak lama aksi mereka berdua ketahuan penjaga dan tentu saja Andre mendapatkan pukulan maut dari penjaga itu karena melakukan hal tak senonoh di sana. Here? Regretfully, yes. Wrong fucking answer. Karena pukulan itu Andre terluka. Untuk mengobati luka dan menghilangkan rasa bersalahnya, Anemona melakukan adegan icilik-icilik lagi untuk Andre. Namun kali ini mereka melakukan hal itu di rumah Anemona. And that's when I understood the meaning of life. Setelah adegan mereka mandi besar itu, Andre menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan di antara mereka. Meskipun berulang kali Andre meyakinkan cintanya,
Tentu saja Anemona tetap memilih pacarnya yang sekarang yang lebih kaya, mapan, dan mempunyai pandangan untuk masa depan ketimbang Andre. Setelah apa yang mereka lakukan seharian ini, dengan hati yang remuk, Andre pergi meninggalkan Anemona tanpa busana. He is rich. He has plans. I can't walk away from him. You can walk away from me. That's how it is. Life's... This was all wrong. But I love you. Seakan penderitaan bertubi-tubi, kini Andre malah dapat fitnahan kalau selama ini ia adalah pria gay. Karena telah menolak ajakan dari Ramona kapan hari itu. Padahal selama ini ia hidup untuk wanita. Namun kenapa dirinya malah dituduh homoseksual oleh teman-temannya itu? Ditambah lagi ia harus terjebak dan harus melayani cocok tanam dengan Clara, teman sekelasnya yang berbodi tronton, yang saat itu ia tak sengaja kebanyakan makan pisang, hingga menyebabkan pikirannya kacau dan ia kesulitan untuk mengatur pikirannya. You'll feel better. Maybe running away from your problems is... Andre yang merasa dirinya kacau dan selalu tertindas oleh perbuatan Ramona, ia memutuskan untuk membalas dendam dengan merubah penampilannya menjadi lelaki yang maskulin dan keren, menjadi idaman wanita, hingga membuat Ramona terkesan melihatnya. Bahkan ia sangat yakin Ramona sangat ingin bercinta dengannya. Semenjak saat itu, kini tiap kali bertemu dengan Ramona, sifat Ramona berubah drastis menjadi lebih bucin dan agresif padanya. Semua rencana berjalan dengan lancar, termasuk rencana untuk menghancurkan hubungan Ramona dengan Silviu. Don't say a word. You're still the most beautiful girl I've ever... Sure. Even her soul. See you later, little goose. Apparently, we were not working like a charm. How the f do you? 82, right? I thought we. Jerry, and this is how you X, and you asked me to cuddle you. Tonight is planned? Lalu rencana Andre selanjutnya, yakni mengajak kencan malam di sebuah atap gereja dan disaksikan langit malam. Ramona yang sudah mulai jatuh cinta beneran pada Andre berharap ia mendapatkan kesempatan kedua dan bisa bercinta dengannya. Namun sayang sekali saat ini hati Andre masih mencintai Anemona dan masih terbayang-bayang wajahnya pada Ramona. Mereka menikmati suasana yang dingin, lalu Andre mengajak Ramona untuk singgah di rumahnya. Very close to here. You're all the same after all. Nice fur. I told you that I'm not like the other guy tonight. Namun yang terjadi percocokan tanam itu tak usai karena Andre sengaja untuk menghentikan adegan itu dan mengatakan bahwa dirinya bukan seperti pria lain yang mudah untuk diajak iclik-iclik. Ramona yang diambang birahi tak terima hal itu dan menggigit jari Andre hingga berdarah. Keesokan paginya, Ramona mengatakan bahwa dirinya sangat menyesali perbuatannya dulu pada Andre dan ia tersadar bahwa selama ini tak ada pria yang peduli kepadanya kecuali Andre. Ia sungguh-sungguh meminta untuk memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan saat itulah hatinya Andre mulai terbuka lagi untuk Ramona dan menggagalkan rencananya untuk membalaskan dendamnya pada Ramona. Namun perjalanan cinta mereka tak semulus yang dibayangkan. Karena tiba-tiba saja Anemona menghubunginya dan mengatakan bahwa dirinya akan datang ke rumah Andre.
Tentu saja Andre sangat kebingungan memikirkan alasan apa yang tepat untuk pergi izin menjemput Anemona. Tak ada alasan lagi ia memutuskan untuk berbicara jujur bahwa dirinya telah mempunyai pacar lain dan harus menjemputnya sekarang. She's at the bus station and I have to be. Namun ternyata Ramona terlalu positive thinking dan menganggapnya bahwa ia hanya pergi untuk ke toilet. Her up. Even princesses need to shit, you know? Like now. Yeah, go! Kedatangan Anemona bukan hanya sekedar untuk mengunjungi Andre, namun ia memutuskan untuk tinggal bersama Andre dan memutuskan hubungannya dengan pacarnya itu dan lebih memilih Andre sebagai kekasihnya. Namun kini di hati Andre sangatlah bingung karena kini di hatinya ada dua wanita yang sangat ia cintai. I know. What happened? And you don't say anything? Andre. Oh, good. Can I have a shot? Ia meminta saran pada ibunya untuk lebih memilih siapa yang pantas untuknya, memilih pancake ataukah es krim. Namun ibunya mengatakan bahwa kalau ia sangat menyukai pancake, mungkin ia akan menghiraukan es krim. Namun kalau ia mencicipi es krim, itu artinya jelas ia sangat menyukai es krim. Artinya apa Bang Messi? Artinya, jika kamu mencintai yang pertama, kamu tidak akan jatuh cinta pada yang kedua. Dan kini ia memantapkan hatinya untuk memilih es krim, yakni Anemona, dan meninggalkan Ramona. Namun saat ini Ramona sedang berada di fase lagi sayang-sayangnya dan tak ingin ditinggalkan Andre. Ramona memutuskan untuk mendatangi rumah Andre dan mengajaknya untuk icilik-icilik. Namun sayang sekali Andre menolak dan mengatakan bahwa kini ia telah menemukan kebahagiaan pada orang lain dan harus mengakhiri hubungan toksik ini. Tak terima pemutusan hubungan sepihak ini, Ramona mengamuk di depan rumahnya Andre. And I really thought you are the one who... Because I realized my... This sick... Don't do this to me. Wait. There you go. I have to go. Andre! Beberapa tahun telah berjalan berlalu. Kini Andre telah menjadi penulis buku terkenal dan menjadi suaminya Anemona. Meskipun ia sangat menyukai Ramona bertahun-tahun, namun inilah keputusan yang tepat menurutnya. Tiba di suatu hari ia menemui Alin di sebuah klub, dan tak disangka di sana Ramona juga hadir. Penampilan Ramona telah berubah dan tetap menjadi wanita cantik, namun tidak dengan hatinya yang masih memikirkan Andre. Bahkan ia selalu stalking sosial media Andre hanya untuk mengetahui keberadaannya saat ini. Ia mencoba merayu Andre dan mengajaknya minum. Namun Andre menolak dan akan pergi pulang. Namun Ramona mencegahnya dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Awalnya Andre tak mau, namun Ramona ngotot bersikeras akan mengantarnya pulang. I'll drive you home and I'll go see my... Di sepanjang perjalanan, Ramona menceritakan kisah hidupnya bahwa sekarang ia telah memiliki tunangan yang kaya raya dan hidup bahagia. Tunangannya itu bahkan juga sering mengajaknya traveling dan memberikan hadiah. Namun Andre tak merespon cerita itu dan sibuk mengirim pesan untuk istrinya di rumah. Melihat hal itu, Ramona cemburu karena merasa terabaikan. Lalu ia nekat menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan untuk menarik perhatian Andre. I'm a little drunk. Pull over! I'm gonna take you home. Over? So we can talk quietly. Tak lama ia menepikan mobilnya setelah Andre mengatakan ingin berbicara dengannya. Nafasnya yang masih ngos-ngosan karena emosinya tadi, Ramona mengatakan semuanya bahwa kisah hidupnya tak seindah seperti yang ia ceritakan barusan.
Traveling dan hadiah tak akan pernah bisa menggantikan perasaannya pada Andre. Karena sampai saat ini ia masih merasa menyesal karena dulu telah meninggalkan Andre. Kalau saja saat ini ia hidup bersama Andre akan membahagiakan dirinya. Ramona pun sangat menyesali perbuatan itu dan berharap andai saja waktu bisa berputar ke masa lalu. Lalu Ramona tidur di pangkuan Andre, namun tentu saja ia tak hanya tidur, ia melakukan adegan menyedot pistol milik Andre. Awalnya Andre menolak, namun kelamaan ia merasa keenakan dan membiarkan hal itu terjadi. Ternyata semua cowok sama aja ya guys kelakuannya. Kalau ada yang begituin gak ada yang nolak. Stop. Don't. Possible for me to resist. Keesokan paginya ia sangat merasa bersalah karena telah berselingkuh dari Anemona. Alin menyarankan agar ia tidak berkata jujur karena itu akan sangat beresiko. Lalu ia pulang dan ternyata istri tercintanya itu sudah tak ada di rumah dan pergi meninggalkannya. Tak lama ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal dan pesan itu mengatakan bahwa dirinya tak akan pernah dibiarkan untuk hidup bahagia. Sepertinya pesan itu dari Ramona yang berniat untuk menghancurkan rumah tangganya. Saat itu juga ia menangis karena dirinya kini menjadi pria yang sangat gagal dan pecundang. Bahkan dirinya telah kehilangan orang yang ia cintai. Tak lama terdengar suara dirinya dari masa depan, dan ia mempunyai permintaan untuk kembali ke masa lalu. Masa di mana di awal film diceritakan Andre yang akan mendekati Ramona, namun ia akan mengubah takdir itu agar tak berkencan dengan Ramona. Dan di waktu yang sama, Andre bisa membalas dendam perbuatan Silviu yang telah mengkhianatinya. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebuah penyesalan memang datangnya dari belakang. Menuruti emosi dan hawa nafsu hanya akan merugikan dan penyesalan adalah hadiah yang pasti akan diterima. Hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat ya guys, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang telah dimiliki. Sekian rangkuman film hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga. Kalau kalian gabut, share juga ke teman-teman kalian, gebetan, mantan, dan ke semua sosmed kalian.